Oke, aku lanjutkan ya. Efisien. Efisien artinya tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya. Mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Berdaya guna, bertepat guna, juga sangkil. Nah, apa itu sangkil? Mari kita cek di KBBI. Oh, enggak ada. Ya, sangkil itu artinya sampai, habis itu mengenai atau berdaya guna atau efisien. Jadi cepatlah. Habis itu efektif. Ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya. Dapat membawa hasil, berhasil guna, tentang usaha, tindakan, dan mangkus. Nah, apa itu mangkus? Mari kita cek. Jadi semuanya itu sama-sama bagus. Kalau umpamanya ini seimbang. Jadi kalau umpamanya terlalu efektif, bisa-bisa pembuatannya itu lama. Cuman kalau umpamanya terlalu efisien, bisa-bisa kurang efektif atau kurang berisi lah. Begitu. Jadi sesuatu yang terlalu cepat tidak baik, tapi sesuatu yang terlalu berisi juga tidak baik. Nah, maka dari itu harus diseimbangkan efektif dan efisien. Nah, ini pengertian efektif dan efisien. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, konsep berpikir komputasional. Yang pertama, algoritma. Algoritma adalah langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Habis itu optimasi penjadwalan. Optimasi penjadwalan adalah di mana sebuah jadwal tidak bentrok dan lebih optimal dari jadwal yang sudah ada sebelumnya. Habis itu struktur data. Struktur data adalah cara yang sistematis untuk mengorganisasi atau mengatur dan mengakses data. Struktur data bertujuan agar cara mempresentasikan data dalam program dapat dilakukan secara efisien. Habis itu representasi data. Representasi data merupakan bagaimana cara nilai data tersimpan di dalam memori komputer. Nah, ini soal algoritma. Cuman kalau nggak salah ada, ini aku belum bahas nih tentang terdapat beberapa metode berpikir komputasional atau computational thinking, begitu kali ya, kalau logat Inggris. Nah, dalam memecahkan masalah antara lain yang pertama ada decomposition, memecah-mecah masalah menjadi lebih kecil dan sampai ke pokok sebuah masalah hingga kita menyelesaikan suatu masalah tersebut, dapat menyelesaikan satu persatu dan mengidentifikasi pembagian dari mana masalah itu datang. Itu decomposition. Itu pattern recognition, mencari pola. Biasanya di dalam sebuah masalah terdapat pola-pola tertentu. Untuk memecahkannya, di situ kita dituntut mengetahui diri sendiri bagaimana pola tersebut. Tunggu ya. Habis itu abstraksi, melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Biasanya dengan melihat karakteristik umum dan juga membuat model suatu penyelesaian. Dan yang terakhir adalah algoritma, mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Nah, habis itu yang tadi itu konsep berpikir komputasional. Ini yang menjadi soal-soal kita ya. Algoritma, habis itu optimasi penjadwalan, habis itu struktur data, dan representasi data. Tadi kita udah ya, habis itu aku langsung lanjutkan. Nah, ini contoh soal algoritma. Ini salah satu contohnya. Aku ambil dari soal, kalau umpamanya kalian ikut bantuin Pak Ramli, nah itu ada salah satu soalnya. Jadi kalau umpamanya kalian ikut bantuin Pak Ramli itu ada nilai plusnya lah. Jadi kita itu mengetahui materi terbaru lebih dahulu. Jadinya apa ya? Cepatlah. Nah, habis itu contoh nih, Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Urutan warna manik-manik pada gelang tersebut adalah merah, hijau, kuning, dan biru. Selama 4 warna manik-manik tersebut masih tersedia, Kiki tidak akan mengubah urutan warnanya.
Setelah memasukkan manik-manik biru, Kiki akan kembali memasukkan manik-manik berwarna merah. Jika salah satu warna manik-manik habis, Kiki akan meneruskan gelang dengan manik-manik yang tersisa. Manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Kiki memiliki 10 buah manik-manik merah, 8 buah manik-manik hijau, 6 buah manik-manik kuning, 12 manik-manik biru. Nah, berdasarkan ketersediaan manik-manik dan aturan urutan warnanya, beberapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki. Jika Kiki menginginkan warna terakhir adalah warna hijau, nah caranya begini. 6 kali 4, soalnya kan gimana ya? Kan yang kuning ini kan ada 4 nih, ada 6 nih. Jadi ya karena ininya 4, jadi 6 kali 4 sama dengan 24. Nah ini kuning 6 kurang 0 sama 6 kurang 6 sama dengan 0. Habis itu hijau 8 kurang 6 sama dengan 2. Merah 10 kurang 6 sama dengan 4. Ini sebenarnya aku tanpa cara kayak gini aku udah gimana ya? Udah bisa. Aku mau kalau jujur ya kalau ngitung kayak gini itu kayak kapal pecah caranya, cara matematikanya itu. Habis itu merahnya itu 10 kurang 6 sama dengan 4. 12 kurang 6 sama dengan 6. 24 plus 3 sama dengan 27. Nah, karena 3, ini 3-nya ini dari mana? Dari sisa yang kan ada nih yang sisa 1 ya. Oh, maaf. Kan ini kan yang diminta kan warna hijau yang terakhir. Sedangkan hijaunya ini sisa 2, jadinya kita tambahkan dulu 3, yaitu nih 2 kurang 1 sama dengan 1, terus merah 4 kurang 1 sama dengan 3, terus birunya 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, di situ karena sudah 27, nah kan habis warna merah kan hijau. Karena yang diinginkan warna terakhir adalah hijau, jadi tinggal 27 tambah 2. Karena habis merah hijau. Sama dengan 29. Jawabannya 29 manik-manik. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Gak ada. Oke, sudah paham? Pasti sudah paham lah. Kalau umpamanya nggak ada yang bertanya berarti sudah paham. Oke, aku lanjutkan. Habis itu soal optimasi penjadwalan. Bobo diminta oleh ayahnya untuk mengisi penuh 3 ember dengan air. Di rumah Bobo hanya terdapat 2 pancuran air yang dapat digunakan untuk mengisi ember tersebut. Untuk memenuhi 1 ember dengan air diperlukan waktu 2 jam. Pengisian air pada setiap ember dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Berapakah waktu tersingkat yang diperlukan oleh Bobo? Nah, yang mau anote dipersilakan anote. Ini udah waktu. Saya bisa. Coba dijelaskan. Ini itu tuh. Aku nggak bisa jelasin pakai tulisan gitu, maaf ya. Oke. Kan kita punya 2 kan, jadi kita bisa pakai 2 embernya itu kan. Jadi kita bisa taruh embernya satu itu satu sama satu gitu kan. Jadi kan 1 jam gitu kan berdua gitu ya, kan. kayak gini kan. Ya gitu. Nah, terus satu lagi kan Iya. Nah, kita bisa taruh 30 menit karena itu kan ini kan ada 2 kan saja itu samping kan usia itu kan bisa 2 kali lebih cepat kan. Jadi 30 menit. Jadi 1 jam 30 menit. Hah? Ini 2 jam, maaf. 1 jam 30 menit lah. Hah? Kan Kalau misalnya pakai gini nih, kalau misalnya pakai satu gitu doang kan, satu kayak gitu doang gitu kan, itu kan 1 jam buat 1 ember kan. Iya. Nah, terus kalau misalnya buat 2 ember, pakai 2 itu berarti 1 jam gitu kan. Ini 2 ember, maksudnya itu 2 jam 1 ember. Ini nih. Oh, 2 jam. Iya, 2 jam. Oh, 2 jam. Oh, aku salah. Aku kira 1 jam. Oh, maaf. Iya. Kira 1 jam itu, maaf sekali. Ini harus teliti ya. Ini penulisan kayak gini. Ya, sini ya sebelumnya ini 1 jam waktu itu, soal sebelumnya. Iya, 1 jam. Aku pun juga kalau umpamanya 1 jam, aku udah hafal jawabannya berapa. Udah Aku langsung hafal. kayak, oh ini. Tapi aku ini lupa. Fuck this. Gini, kamu masih mau menjelaskan atau udah menyerah? Mungkin aku kurang teliti aja baca soalnya. Coba dijelaskan. Ini aku udah kasih clue-nya loh, maksudnya itu. Tinggal kalian isi-isi umpamanya ini berapa menit atau berapa jam gitu. Halo. Ini masih ada orangnya apa enggak?
Kok bisa 3 jam? Nah, gini. Kan satu ember ini kan mengisinya selama 2 jam. Gini. Kan ini kan ini kalau aku ya, caranya itu kita isi setengah-setengah dulu. Jadinya kita tetap tulis 2 jam. Berarti 2 jam. Berarti 2 jam kali 60 menit. 120 menit. Nah, ini 120 menit. Bilang kalau umpamanya kurang setuju. Ini caraku ya. Ini 120 menit. Nah, habis itu karena setengah-setengah, kan ini kan sisa 1 nih. Sisa 1. Atau gini aja deh, daripada bingung aku tulis ke 1 jam aja. Tulis 2 jam. 2 jam. 2 jam. Nah, karena masih ada sisa 1, kan ini kan 1 ember kan berarti cuma 2 jam. Karena kita isinya setengah-setengah, jadinya 1 ember ini buat isi setengah. Satunya juga pakai setengah. Berarti itu 2 diisi Iya, berarti full ini dulu tambah 1 sampai jam 2 jam. lagi. Iya. Terus, oke, ngerti, makasih. Iya, begitu. Jadinya gimana? Maaf. Jadi 3 jam. Atau cara yang paling umpamanya nih, kalian anak yang rajin bikin cara. Jadinya kita itu inilah apa namanya? Kita harus tahu dulu setengah ember itu berapa jam. Ya tinggal gampang sih. 2 jam kali setengah atau ya begitulah. Ya dikali setengah sama dengan 1 jam. Gitu ya. Sudah paham? Bilang kalau mamanya kurang paham, nanti aku jelaskan. Kurang paham, boleh ulang lagi enggak? Boleh. Nah, ini aku tulis aja deh. Satu per 2 ember sama dengan 1 jam. Sedangkan 1 ember sama dengan 2 jam. Nah, dari sini kita harus tahu caraku ya. Kita itu isi dulu setengah-setengah. Jadi jangan langsung isi satu-satu gitu. Jadi kita harus pokoknya dasarnya dulu lah. Maksudnya itu yang ini dulu apa namanya? Yang bagian bawahnya itu bagian bawahnya ini kita isi setengah-setengah dulu. Setengah-setengah. Mungkin gini aja. Gambar yang di atas ini nggak usah dihiraukan. Yang ini kita coret aja supaya nggak bingung. Nah, jadinya kita itu fokus aja yang ini. Jadinya kan kalau umpamanya kita itu setengah-setengah kan nanti kan jadinya 1 penuh, 2 setengah. Itu pakai 2 jam. Habis itu kita pengen isi setengah ember. Jadi 1 ember buat isi setengah. Jadi 1 ember untuk isi setengah. Habis itu keran satunya lagi. Ini juga buat isi ember satunya lagi. Jadi setengah-setengah. Ngerti gak maksudku gimana? Jadi ngisinya bareng-bareng. Halo? Iya. Nah, jadi gitu ya. Kalau mau kurang jelas mungkin di YouTube ada sih penjelasannya. Nanti aku kirim deh penjelasannya. Umpamanya kalian kurang paham. Oke, aku lanjut. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali karena mau hadir. Nah, itu contoh struktur data. Siksi mengirim sebuah kata rahasia kepada Ben. Siksi beritahu petunjuk berikut ini kepada Ben. Bagian di atas dari kartu ditandai dengan persegi panjang berwarna hitam. Ini nggak penting nomor 1. Baca yang nomor 2. Pada setiap kartu terdapat 2 buah huruf. Huruf yang berada pada bagian di bawah adalah huruf yang harus ditulis huruf pertama. Habis itu pada bagian atas, baru bagian atas. Nah, terdapat 1 buah kartu yang hanya terdiri atas 1 buah huruf. Nah, bagaimana kita ngerjainnya? Jadi kita itu harus tahu gini, kita kan ini kan ada 1 nih. Berarti yang pertama itu kita yang ini dulu. Ini yang pertama, 1. Habis itu kita hubungkan dengan
K-nya yang lain. Umpamanya nih, kan K nih, berarti dari belakang. Ini kom. Nih, kok, K. Jadi ini 2. Habis itu O. Berarti O-nya itu yang ini, kom. Ini 3. Paham nggak maksudnya gimana? Jadi yang pertama ini yang sendiri, maksudnya itu yang satu doang. Habis itu K-nya itu kita hubungkan dengan K yang lain. Kan kita harus tahu dulu persyaratan yang ini. Huruf yang berada pada bagian bawah adalah huruf yang ditulis sebelum huruf yang berada pada bagian atas. Gitu sih. Nah, iya gini. Habis itu habis M, kom. Nah, berarti ini kompe. Komp. Habis itu P. P ini berarti yang ini kompu. Habis itu U. U-nya itu berarti nih yang ini nih. Komput. Habis itu kita cari lagi nih T. T-nya itu yang ini 7 komputa. Karena ini A berarti kita yang ini. Komputas. Nah, karena ini S, apalagi ini yang terakhir jadinya komputasi. Paham nggak? Jadinya apa ya? Kita menghubungkan kata huruf belakang dengan huruf yang lain. Cuma kita jangan asal menghubungkan. Kalau ada yang depannya sama, ini apa nih? Nanti bisa kita pokoknya menyesuaikan aja lah bikin kata-katanya. Pokoknya kita harus menyesuaikan aja sih kata-katanya. Oke, aku lanjutkan. Ada yang kurang paham? Aku harap sudah paham lah. Aku pengen ngebahas soal kalau aku kasih batasan waktu sampai jam 8:30 deh. Soalnya aku pengen ngebahas soal IPA. Oke, aku lanjutkan ya. Contoh soal representasi data. Pekan ini Zoro sedang bertugas untuk mencatat peminjaman uang kelas untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai. Terdapat 12 kelas, yaitu kelas ruang A sampai dengan ruang L. Berikut adalah catatan peminjaman ruangan yang dibuat oleh Zoro. Berdasarkan catatan Zoro, berapakah banyak ruangan yang tidak pernah dipinjam pada hari Senin maupun hari Selasa? Ini gampang sih, kan itu kan kita tinggal nanda-nandain aja. Jadi jawabannya itu B, E, G, H. Ini nggak perlu dijelaskan ya. Oke, aku lanjutkan. Karena sudah tidak ada yang bertanya, jadi aku langsung lanjutkan. Nah, ini kita masuk nih ke teknologi informasi dan komunikasi. Ini aku udah rangkum semuanya. Ini aku dengan bantuan anak-anaknya Pak Wijaya atau Om Jai. Karena kalau Pak Ramli ini cuma langsungnya itu ke Surel dan kayak mengirim email dan lain-lain. Terus Pramban, apa itu Pramban, habis itu apa itu apa sih namanya itu apa sih namanya, astagfirullah kok aku lupa sih. Apa itu Pramban, habis itu search engine atau mesin pencari. Pramban itu browser. Nah, oke, aku langsung lanjutkan aja. Antar muka pengguna. Apa itu antar muka pengguna? Antar muka pengguna merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Antar muka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Atau UI. Kalau umpamanya kalian main PES, tahu kan eFootball? Nah, itu UI-nya itu mereka itu eFootball atau Konami melakukan revolusi yang sangatlah bagus dengan menyediakan training. Trainingnya itu yaitu menonton video. Ini aku menyindir. Benar-benar menyindir eFootball. Yang awalnya PES yaitu game yang terbagus sedunia mengalahkan FIFA, sekarang PES eFootball ini menjadi game terburuk mengalahkan FF. Grafiknya pun 2 bit bukan 8 bit. Begitu. UI ini kayak apa ya? Umpamanya nih kita masuk Gojek. Nah, itu udah masuk UI. Umpamanya nih Gojek atau yang lain. Kita masuk Zoom aja itu udah ada UI-nya. Begitu ya. Nah, habis itu apa itu Cli, habis itu Fui dan Cuy. Gui. Aku nggak bisa soalnya ini nggak diajarin sama Pak Ramli, astagfirullah, kepleset aku. Nah, ini CLI, aku bilangnya CLI, VUY, I sama GUY.
Nah, CLI adalah bentuk antarmuka pengguna yang berupa teks program yang menjalankan perintah komputer. Di situ VUI adalah bentuk antarmuka pengguna dengan menggunakan suara. Di situ GUI adalah bentuk antarmuka pengguna yang menggunakan icon dan unsur grafis sebagai pengganti perintah bentuk teks. Ada yang bisa menjelaskan mungkin anaknya Om Jai? Maksudnya itu anak murid. Om Jai nggak mengajar, cuma presentasi, bikin blog, habis itu presentasi lagi, bikin blog. Oh, ternyata gitu toh. Oke. Susah kalau belajar sama Om Jai. Kalau sama Pak Ramli dikupas satu-satu sih. Oke, aku lanjutkan ya. Contoh penggunaannya nih, CLI, yaitu Linux menggunakan antarmuka berbasis CLI. Jadinya kayak kode-kode sih kalau menurutku. Habis itu GUI, Windows Microsoft menggunakan antarmuka berbasis GUI yaitu gambar grafis. Habis itu VUI, Amazon Alexa menggunakan antarmuka berbasis VUI. Jadi pakai suara gitu mungkin. Oke, aku lanjutkan ya. Folder atau directory. Folder atau directory adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file atau data elektronis atau folder lain. Folder atau directory dikelola oleh program komputer yang disebut dengan file manager yang merupakan bagian dari sistem operasi. File elektronis adalah unit penyimpanan yang diciptakan oleh komputer atau ponsel itu sendiri. Jadinya ya udah ada lah di HP. File elektronis. Nah ini jenis-jenis ekstensi file. Yang pertama adalah Flower JPG. Ini sebenarnya Flower-nya ini hiraukan aja. Kayak JPG-nya itu ekstensi file gambar. Habis itu doc, DOC, ekstensi file dokumen dari Microsoft Word. Habis itu PPT, ekstensi file presentasi dari Microsoft PowerPoint. Habis itu exe, ekstensi file aplikasi yang dapat dijalankan. Jadi exe itu bukan kayak umpamanya kalian pernah nonton Sonic Exe. Kamu mau juga? Enggak. Ini aku bercanda sama adikku ya. Soalnya dia pernah mimpi buruk gara-gara dikejar-kejar Sonic Exe. Kebanyakan aku mau sih. Oke, aku lanjut. Exe ini sebenarnya nggak berhubungan dengan horor-horor sih. Exe ini cuma kayak aplikasi. Umpamanya nih, aku kasih contoh ya. Ini contoh yang di luar. Ini aku ke file manajerku atau file explorer. WhatsApp exe. Ya, WhatsApp exe. Nih WhatsApp. Nah, ini WhatsApp setup exe. Exe ini yang untuk menjalankan program aplikasi itu. Di exe itu berarti itu execution artinya. Iya, cuman beda. Kalau ini ekstensi aplikasi yang dapat dijalankan. Jadi aplikasi yang dapat dijalankan. Terus umpamanya nih, aku Pokemon. Nah, Pokemon Showdown Exe. Nah, kalau umpamanya kalian ada yang main Pokemon Showdown Exe, mari kita bewan. Oh ya, itu application salah. Iya, aplikasi bukan execution. Tapi aku sering exe itu kan juga execution kan, itu buat kayak code gitu. Apalagi kalau umpamanya kalian suka nonton mungkin exe yang aku mikir itu mungkin beda lah. Iya, aku pun juga pertama mikir exe itu ya kayak Sonic Exe. Jadinya kayak game crack gitu, game rusak. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, ini file elektronis. File elektronis sendiri berarti file yang diciptakan oleh komputer atau ponsel yang menyimpan data secara discrete, alat penyimpanan elektronis. Nah, situ search engine adalah suatu situs web yang mengumpulkan dan mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari. Contoh, Google, Microsoft Bing, Yahoo. Habis itu browser web adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses halaman web dari situs web tertentu. Contoh, Google Chrome, Mozilla, Firefox. Jadi aku coba kasih ini deh penerapannya supaya kita tahu apa itu. Umpamanya nih peramban, search engine. Contoh nih Google. Aku buka Google ya. Sebenarnya aku ini udah buka Google. Nah, ini Google, ini search engine. Ada apalagi ada kolom pencariannya. Umpamanya aku pengen cari anime bagus.
Nah, nanti keluar nih. Ini salah satu search engine, penggunaan search engine. Jadi ada ini nggak tahu ini anime apa, Netflix, aku nggak punya, bukan aku punya Netflix, cuman males aja nonton di Netflix. Habis itu penggunaan search engine yang lain yaitu Bing. Bing itu yang mana? Bing itu ini Bing. Ini yang disebut dengan Bing. Tunggu masih loading. Aduh, kenapa ini? Ini yang disebut dengan Bing. Terus tidak, umpamanya buka banyak aplikasi langsung dah ini laptopku langsung lag gini. Habis itu umpamanya nih aku cari. Jadi search engine itu beda-beda. Tidak. Search engine itu beda-beda. Anime bagus. Aku tulis juga anime. Ya, old school, Yahoo itu kan old school tuh. Udah lama. Iya udah lama, cuman nantilah kita coba buka. Jadi Tidak. itu lemot sih jadinya. Ya kan lemot. Nah, not responding. Berarti ini masalah RAM-ku. Ini aku kebanyakan buka aplikasi. Nah, oke aku lanjutkan ya. Anime bagus. Nah, nanti Nonton anime ya kamu? aku bingung mau bandingin dengan apa. Jadi setiap search engine itu beda-beda. Nih, beda. Beda halnya dengan, nah kalau umpama ini ada kayak Saitama, apa, Bakuman, abis itu Ada SAO. Beda halnya dengan ada beda banget yang search di engine itu. Yahoo juga beda lagi. Coba kita Yahoo. Oh ya. Ya, Yahoo tuh old school tuh, search engine old school. Yang di Indonesia. Tunggu ya, sabar. Tidak, casanku udah mau panas nih, bentar lagi meledak. Ini berapa hal nih? Aku lihat di web browser aku ini ada, kamu bisa ganti search engine-nya, ada Google Search, Yahoo, DuckDuckGo, Bing, Wikipedia, Amazon. Nah, contoh nih aku cari nih, anime bagus. Itu beda juga hasilnya. Di Yahoo, di Google, dengan di Bing. Beda. Tuh, kalau di sini langsung anime dan romance terbaik. Kalau yang tadi itu cuma kayak anime terbagus 2021, 2020. Nah, sebenarnya ini hampir sama yang di Bing, cuman kalau di Bing ini tentang pencarian hasilnya itu juga pasti beda. 1.760.000. Sedangkan kalau umpamanya di Yahoo sama aja sih, nggak ada bedanya. Oke, aku percepat ya untuk penjelasannya. Salah. Oh ya ini rangkuman TIK. Oke, aku lanjutkan karena sudah mau selesai. Nanti lanjut ya ke gelombang bahasa Inggris. Bukan gelombang kedua sih. Aku tadi belum bahas semua yang ini apa namanya? Untuk yang IPA, yang bab 4 belum. Soalnya terlalu banyak, sama yang bagi yang mau olahraga juga harus olahraga. Terus aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran adalah kumpulan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Aplikasi ini semuanya dibundel atau didistribusikan. Maaf. Aplikasi ini umumnya dibundel atau didistribusikan bersama-sama, memiliki antarmuka pengguna yang konsisten dan hasil dari satu aplikasi dapat diintegrasikan dengan yang lain. Jadi ya saling berhubungan lah satu sama lain. Fungsinya pun beda-beda tapi saling melengkapi. Dan untuk aplikasi perkantoran mungkin kalau sekarang ya, yang semua menjadi satu itu ini apa namanya Microsoft Office. Jadi itu bisa buka Word, jadi nggak perlu aplikasi PPT lagi, terus aplikasi Word, Excel, jadi semuanya udah menyatu lah. Nah, oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, ini dibuat, maaf. Oh, belum selesai. Sabar, belum selesai ternyata, kelewatan. Nah, kita akan membahas tentang surel dan contoh surel. Nah, surel adalah cara dan alat untuk bertukar pesan dan surat secara elektronis. Surel dapat beroperasi dalam jaringan internet yang menjangkau penggunanya di seluruh belahan dunia. Contoh alat surel yang sering digunakan dalam sehari-hari adalah email, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Mungkin Line bagi para panitia lab semua. Ini aku pengen nyindir lagi, cuman nggak stop. Kasihan ketuanya. Sebenarnya bukan kasihan ketuanya sih. Akunya yang bukan iya gitu lah. Iya, memang bisa dinilai, bisa dikurangi RAM nilainya. Kompon abang sering mengkritik, bukan mengkritik. Enggak, bukan korupsi. Enggak ngerti. Nantilah. Ya, bukan nggak adil. Nanti kamu coba aja jadi panitia lab semua, awas. Palingan juga udah gugur. Susah masuk panitia lab semua.
Oh, kamu pengen masuk tapi kamu gak dibolehin. Ah, dibolehin? Ya sudah. Oke, aku langsung lanjutkan aja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini dibuat oleh Antares dari 7A, Viola dari 7A, Kaisa dari 7A, Nisa dari 7B, Keisha dari 7E, dan Aga dari 7E. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut IPA nih. Iya, lanjut IPA. Bab 4.